Kalau lomba sih ya, kalau nama juga lomba kan kita diharapkan emang untuk bersaing ya, dan kita cenderung lebih insecure ya. Kalau menurut gue sih itu cenderung wajar sih kalau buat lomba. Cuman kalau konteksnya kehidupan itu sebenarnya nggak boleh banget tuh ketika kita bandingin sama orang lain, karena kan startnya beda dan emang kita harus melihat lebih baik bandingin sama diri kita masa lalu gitu. Halo Bang. Tuh. Sehat Bang? Ya sehat alhamdulillah. Jadi apa? Dari kosong? Hari apa gimana? Dari kosong Bang ya? Tadi sempat ini sih ngedit TikTok. Terus tadi ini cuman aman sih sekarang. Oke. Abang udah apa negatif lah ya? Udah. Kemarin udah swab antigen, udah swab PCR udah aman semua. Oh, berarti sekarang udah balik ke rumah? Udah balik normal ini. Lu gimana, aman? Aman. Oke. Abang umur berapa, Bang? Apa? Abang umur berapa? Umur 18. Hah? 18? 18. Oh, aku kan 20-an gitu. Iya, mukanya 20-an emang. Kalau aku 20. Oke. Berarti aku panggil abang aja lah ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Apa kabar Bang? Baik, sehat. Baik lah ya. Gimana lombanya? Mau ada rencana membuat lomba lagi? Ada, dengan hadiah yang lebih gila lagi nanti. Kapan tuh? Mungkin beberapa minggu ke depan lah. Mau ngadain webinar dulu soalnya. Ke depan ya. Iya. Kemarin aku terlihat kan. Awal-awal aku ada nampak tuh di YouTube Abang. Waktu aku cari cara untuk time mapping. Ketemu YouTube Abang, tapi waktu itu aku belum ngekali, belum tahu kenal Abang gitu kan. Iya. Aku nonton waktu itu kan ya settingan Abang kan kayak biasa aja gitu kan. Aku kan siapa lah dia nonton aja lah kan. Tiba-tiba waktu kemarin aku buka IG di tempat tempat cari gitu ya. Ada nampak ketemu Abang yang competition tuh. Langsung aku, banyak ini mau yang kemarin aku nonton. Oh iya. Lalu untuk main ada blog Instagram, ada satu orang dia dinotis sama Abang, dia bangga gitu kan dinotis sama abang kan, dia kirim lah tuh bukti SS-nya di like videonya sama Abang, bangga lah dia kan. Aku kan siapa lah nih kan, Rofi, banyak Abang juga ya. Gimana-mana ya. Awal-awal aku belum tahu tentang Abang gitu kan. Dari lomba lah, dari nonton video Abang yang tentang video-video gitu, nggak boleh tahu kenal Abang. Abang kalau boleh tahu tipe editor Abang apa Bang? Lebih kemana? Ngebit? Kemana aja sih, karena kan jatuhnya gue sendiri kan punya perusahaan ya, dan gue harus bisa handle semua jenis klien yang masuk kan. Jadi kalau untuk pribadi, kayak untuk project pribadi itu lebih ke editing yang sederhana sih, dan emang videonya tuh paling suka banget ketika lagi garap otomotif sama urban. Cuman kalau misalkan lagi konteksnya itu buat klien, ya paling sering sih sebenarnya komersil, yang mana kalau komersil itu sebenarnya jenis editing apapun ya harus bisa lah paling enggak. Ya sih. Berarti Abang mulainya dari mana Bang? Dari SMP ya? Dari SMP awal. Dari SMP awal. Oh, waktu tuh karena apa tuh? Karena ada tanggung jawab atau karena have fun aja gitu? Karena apa gitu? Karena sebenarnya dari awal tuh waktu zaman SD sih sebenarnya udah demen banget ngulik-ngulik. Jadi waktu kelas 6 SD itu udah belajar programming. Iya. SD mana tuh? SD nggak tahu, istri sendiri belajar otodidak dari YouTube. Jadi banyak nonton YouTuber India tuh waktu itu. Terus masuk ke ke 1 SMP agak jenuh sama programming karena kayak nggak asik gitu. Akhirnya nyoba foto video dan kayak senang banget karena bisa share cerita dalam bentuk visual audio yang mana kan real life banget rasanya. Oke. Berarti Abang pertama kali langsung ke Instagram atau ke YouTube atau ada ke TikTok dulu atau gimana? Kalau pertama banget itu dari Instagram sebenarnya, dengan konten lucu dulu awalnya tuh. Dulu konten Indofitgram kalau lagi rame waktu SMP awal
Ya. Nah, habis itu karena Chandra Leo naik daun, Agung Hapsa juga naik daun, jadi agak sedikit tertarik ke yang videografi serius. Akhirnya disitulah mulai. Oke. Habis itu dari Instagram ke YouTube gitu atau ke TikTok dulu baru ke YouTube? Instagram, YouTube, habis itu gara-gara waktu kelas 3 SMA itu sempat nama hilang karena fokus ngejar ini jalur undangan SMA. Jadinya ngilang dari YouTube. Terus pas pandemi awal nyoba YouTube lagi, ngevlog banget, dan nyoba TikTok langsung naik lagi gitu. Mulai naiknya tuh waktu TikTok atau YouTube gitu? YouTube pernah naik, terus hilang, TikTok naik sekarang gitu. Jadi 2 kali. Iya. Oke. Pertama kali abang pakai kamera apa gitu? Pertama tuh kenapa? kalau bikin video-video yang lucu-lucu tuh pakai HP. Cuman kalau videografi dulu pakai Xiaomi, minjem temen. Pertama banget. Xiaomi yang action kamera. Oh ya, yang kecil itu ya. Iya. Peta itu. Mulai kapan tuh? Tahun berapa tuh? Mulai itu tahun kelas 3 SMA itu tahun 2000 berapa ya? 2015, 2016 kayaknya. Iya. Oke. Lalu nih kan aku ada pertanyaan nih. Kan kita nih editor ya jenuh ya, sering lah ya jenuh. Kalau abang sendiri pernah jenuh? Jenuh, wah nyaris setiap edit. Ibaratnya gitu. Ada jenuhnya. Kan gini. Dan emang ngalamin ya, emang gue biasanya cari cara apapun buat naikin mood sih. Biasanya makan, cari makan enak. Oh, kalau abang makan? Iya. Nah gini. Kan misalnya sekarang kan aku kerja kan. Terus itu ya tau lah apa kan, setiap kerjaanku edit terus kan. Lalu gini kan ya, kalau misalnya kita nggak ada mood untuk buat video kan jadinya nggak bisa kita buat kan, atau seperti hasilnya jelek ya terpaksa kita hentikan gitu. Lalu mungkin atasan kita bilang gini, kamu kerja tuh yang profesional aja, gimana menurut abang gitu? Kalau konteksnya udah kekerjaan ya emang kayak gitu sih kenyataannya. Jadi kan kalau misalkan kita tarik garis besar deh, orang profesional ya nggak boleh ngelihat mood kan. Misal kita ambil konteks dokter terus dia lagi nggak mood, dok jantung enggak deh, saya lagi nggak mood, ya mati anak orang. Kan gitu kan. Jadi nggak boleh lah kalau udah konteksnya profesional, kecuali kalau hobis ya kemudian ya silahkan gitu. Oke. Berarti abang, aku nggak tahu ngerti nih tentang TikTok nih. Berarti TikTok tuh memang sekedar have fun atau memang ada ininya, seperti ada asetnya gitu? Serius, justru TikTok itu jatuhnya kayak tempat gue nge-branding sendiri sih sebagai videographer, dan itu paling ngaruh sih karena gue sendiri udah tembus sampai 500.000 followers di sana. Sama kayak IG ya? Sama kayak IG, tapi kalau di TikTok lebih diseriusin ke yang ngomong depan kamera gitu, talking head informasi gitu. Tapi TikTok sekarang kan banyak tuh yang tentang edit banyak apa, seperti tinggal itu kan, banyak tuh seperti efek-efek gitu. Iya, itu ramai juga sih. Malahan seperti siapa namanya tuh, Jalek Sosa ya namanya ya. Siapa namanya Jalek Sosa itu? Jalek Sosa yang dia pandai buat yang VXS itu. Orang Indo? Enggak, orang Rusia kayaknya. Yang abang kenal bangnya gitu kan? Iya, tahu. Nah, dia kan ada tuh tiru apa sedikit yang skill yang si Jalek Sosa tuh. Itu dari dia si Jalek Sosa. Dia kan juga dibuat di TikTok dia. Belum pernah lihat sih. Belum pernah lihat ya. Oke. Berarti kalau misalnya abang edit video nih, dapat ilhamnya tuh dari mana? Oke. Kalau dapat ilham sebenarnya dari banyak orang sih, kayak kalau misalkan lagi free time kan bahkan suka ngelihat editing orang yang garapan profesional, terus juga ngelihat dari YouTube lah. Jadi kayak bener-bener inputan tuh dari manapun sih. Jadi nggak pernah ngeset satu kiblat gitu, karena emang semuanya diinput, jadi masukkan ke pikiran gue sendiri gitu buat referensi ngedit gitu. Jadi semuanya berbanyak nonton aja karya-karya orang, karena dari situ kan sebenarnya bisa bikin kita makin luas juga pandangannya. Oke.
Lalu kan kalau misalnya gini, gini. Kan misalnya kita dapat job nih, tapi kita belum ada apa namanya tuh, belum ada portfolio apa gitu. Tapi kita mau naikkan harga bagus itu. Menurut abang gimana? Apa yang harus dikerjakan dulu? Sebenarnya kalau pengen naikin harga jelas harus ya Ada searah portfolio. dengan portofolio kita. Jadi ya gue sendiri kan gue bisa berani naikin harga karena portofolio gue bukan dalam bentuk karya doang, tapi dalam bentuk branding. Gue udah ngebangun ratusan ribu followers di berbagai sosial media yang bahwa gue tuh key opinion leader di bidang videografi. Dari situ gue naikin harga yang lumayan signifikan juga, dan emang klien pada percaya karena gue udah punya reputasi juga di situ gitu. Jadi emang harus dibenahin dulu sih. Ada yang harus kita benahin dari value kita, baik dari benar-benar value kita atau perceived value, di mana orang tuh ngelihat kita tuh levelnya apa sih gitu. Jadi emang harus benar-benar dibenahin. Abang BTW abang dulu memang ada public speaking ya? Enggak ada. Benar-benar dilatihnya tuh sering nge-live di TikTok dulu. Iya. Aku kan ada pernah ikut public speaking makanya bisa lancar gitu. Enggak pernah ada. Nah, aku pernah. Lalu kalau misalnya abang ikut lomba nih, misalnya abang ikut lomba kan, setiap aku pernah merasakan kemarin, abang ikut lomba nih, ya kan. Lalu abang lihat musuh-musuh abang seperti bukan musuh siapa namanya, saingan. Iya. Lalu abang seperti insecure gitu, nah solusi abang gimana? Kalau lomba sih ya, kalau nama juga lomba kan kita diharapkan emang untuk bersaing ya, dan kita cenderung lebih insecure ya. Kalau menurut gue sih itu cenderung wajar sih kalau buat lomba. Cuman kalau konteksnya kehidupan itu sebenarnya nggak boleh banget tuh ketika kita bandingin sama orang lain, karena kan startnya beda, dan emang kita harus ngelihat lebih baik bandingin sama diri kita masa lalu gitu. Itu kalau untuk di kehidupan. Cuman kalau emang buat lomba ngelihat saingan emang lebih bagus ya, tandanya emang kita harus bisa lebih improve nih ke depannya gitu. Ya. Benar. Jadi basicnya emang ya kalau kita insecure, ya improve gitu. Kalau misalnya abang setiap buat video gitu, pertama-tama abang dengar lagu dulu ya, atau gimana? Atau langsung kumpulkan dulu ide-ide gitu? Kalau misalnya abang Kalau buat video gitu. Ngedit itu sebenarnya Di tengah jalan buat dapat ilham gitu. Oh, enggak. Kalau misalkan bikin video gitu sih sebenarnya lebih ke kayak pendekatan director sih. Jadi dimana ketika bikin video tuh fokus ke treatmentnya dulu. Treatmentnya mau dibikin kayak gimana. Ketika udah nemu treatmentnya, baru tuh ditentuin lagu yang pasnya kayak gimana gitu. Jadi sekaligus. Karena treatment itu kan semacam kayak perlakuan videonya mau dibuat kayak gimana, yang mana tuh mencakup dari lagu yang dipilih, kamera yang dipakai, lensa yang dipakai, semuanya ada gitu. Praproduksi semuanya tuh. Oke. Menurut abang konten kreator tuh apa tuh? Menurut abang? Profesi yang menjanjikan, terutama pas PPKM ini. Menjanjikan banget, yang bisa bikin orang kayak gua dulu berpenghasilan 0 sampai sekarang gitu. Oke. Berarti kalau misalnya konten kreator tuh seperti tidak selamanya tentang nilai ya, tentang misalnya wajib buat video gitu atau wajib? Oh wajib dong. Jadi kan sebenarnya Wajib. itu tadi konteksnya adalah ke pendekatan si konten kreator. Cuman kalau kita lihat secara makro ya jelas konten kreator itu orang yang membantu banyak banget orang dalam suatu bidang kan pastinya kan, dan dia emang banyak banget ngasih value supaya bisa impactful ke banyak orang. Nah ketika kayak gitu, kalau dari sudut pandang konten kreator ya pasti jelas ya uang mah sendirinya datang gitu. Cuman fokusnya adalah emang gue sendiri dan emang konten kreator lainnya pasti mikirnya gimana caranya bisa bagi value sebanyak-banyak ke orang lain kan, bisa ngebantu orang. Cara abang untuk mendirect klien tuh gimana? Misalnya Itu sebenarnya gimana gitu, posisinya gimana, gayanya gimana gitu. Oh ya itu spesifik ya untuk pekerjaan let's say kayak wedding atau model gitu ya. Kalau itu sih sebenarnya balik lagi ke treatment di awal sih, dimana apa yang dimau klien, apa yang benar-benar kita sepakatin konsepnya kayak gimana, ya udah dari situ kita tinggal direct sesuai konsep yang ada sih, sebenarnya sesimpel itu. Oke. Lalu ini ya kan lupa pula ya. Gini. Ya bang lagi enggak full kan? Dari kosong kan? Nggak apa-apa, aman, santai. Oke. Lalu gini bang, kalau misalnya
kita nih dapat klien, lalu kita mau naikkan harganya tuh dilihat dari mana, dari budget kita lah, apa dari equipment kita, kamera kita mahal atau gimana, untuk supaya apa kayak mana bilangnya ya, seperti naikkan harga gitu. Nentuin lah ya. Nentuin. Okay. Dari mana biasanya? Kalau nentuin sebenarnya orang kadang kayak abu-abu ya nentuin harga tuh kayak gimana. Cuman gue sendiri simple. Pertama pokoknya gabungan antara biaya produksi ditambah biaya profesional. Jadi biaya produksi itu semua cost yang diperlukan selama produksi itu berjalan. Contohnya yang pertama ya dari equipment. Equipment let's say gue udah punya sendiri kayak let's say DJI Mavic Pro sama Lumix GH5S. Nah, dari situ dihitungnya adalah gimana itu kamera itu disewain seharinya berapa, yaitu masukin ke cost. Kalau emang syutingnya berapa hari, itu masuk semuanya, gearnya dimasukin, sewa seharinya berapa, plus biaya transportnya berapa, biaya akomodasinya berapa, biaya bayar talent berapa, biaya bayar tempat berapa, dan semuanya yang bersifat pengeluaran, plus biaya profesional. Biaya profesional tuh seberapa pede kita untuk menawarkan diri gitu. Nah biasanya kalau gue sendiri dan emang orang-orang rata-rata yang emang udah produksinya tuh lebih besar di biaya profesional, karena jatuhnya itu udah ngebayar waktu belajarnya dia selama di bidang itu gitu. Oh ya by the way, yang di biaya produksi tadi termasuk kayak bayar tim juga, terus juga rapid test yang semuanya gitu, itu masuk ke biaya. Dan semuanya ditotalin udah jadi harganya. Kalau dari pengalaman abang biasanya klien tuh dia lihat dari mana ya? Selain portfolio ya, misalnya dari equipmentnya atau dari gayanya gitu. Kalau ke kita sebagai pekerja kreatifnya sih, pertama jelas portofolio, yang kedua tuh branding tuh penting banget, karena gue sendiri sering banget dapat kerjaan. Contohnya yang gue bilang tuh yang baru kemarin gue kerjain tuh Daihatsu, Honda, Button Scarf, itu rata-rata karena gue punya branding yang kuat di sosial media sebagai videographer. Jadi gue tanya mereka, kak kok bisa approach aku sih? Itu karena katanya sih mereka ya karena kamu bikin TikTok gitu, dan emang tahu karyanya gimana. Jadi emang dari situ sih. Kalau misalkan emang konteksnya dikaitin ke let's say videographer yang baru mulai, ya bisa dengan ningkatin portofolio dulu aja, karena ketika portofolio bagus, nge-branding tuh gampang kok. Karena kan ibaratnya coba mau bikin branding tapi nggak ada portofolio, ya orang nggak bakal percaya juga untuk nge-hire lu gitu. Jadi bangun porto, abis itu branding stepnya. Oke. Untuk misalnya kayak mula-mula gini, cara untuk bisa dikenal orang tuh gimana? Coba ini sih, bangun digital presence, contohnya kayak di Instagram, di TikTok, terus juga di LinkedIn, itu juga penting. Terus kayak Adobe Portfolio, Behance, Fiverr, semuanya adain, taruh semua karya lu di situ. Karena dari situ bikin orang sadar kalau kita tuh berkarya dan emang punya nama gitu di semua hal. Jadi lebih gampang di reach out-nya. Oke. Abang sekarang lagi kuliah ya? Ada enggak kuliah? Kuliah. Atau lebih? Oh, berarti oh ya betul. Berarti gimana tuh atau waktunya? Manajemennya? Karena online sih, jadinya agak gampang buat manage-nya kan. Ketika ya kan ini gue jatuhnya gue ngisi tempat ngedit, ini laptop, ya gue ngedit aja, ini fucking Zoom gitu. Sebenarnya gitu sih contoh buruknya. Cuman kalau contoh baiknya adalah kalau emang gue lagi bagus, lagi emang pengen bener-bener manage, gue selalu nulis kayak apa yang harus gue lakuin untuk beberapa waktu ke depan gitu. Mulai dari kuliah, konten sama kerjaan, itu tiga-tiganya gue atur dengan baik. Kalau misalnya kita orangnya kayak untuk waktu gitu, tanggapan abang gimana? Kayak kita dikit-dikit undur, nih nanti undur lagi. Ya itu sih sebenarnya balik lagi ke habit sih. Kalau emang maunya malas-malesan ya udah ntar silakan aja gitu. Cuman ya kalau nggak berkembang jangan nyalain orang. Iya. Lalu berarti abang belum merasakan offline kuliah ya? Atau udah Masih pernah belum. 1 tahun? Belum. Masih belum. Berarti waktu udah masuk langsung online lah ya? Ya. Oke. Abang ini kan ada tim nih. Sejak kapan bentuknya? Atau baru ini ya? Kalau tim, jujur emang gue sendiri sih sebenarnya udah lama banget mengerjaan itu sendiri. Tapi baru akhir-akhir ini ngebentuk tim tuh dari teman-teman circle aja sih, yang belajarnya generasinya bareng juga, dan emang kebetulan sinerginya bagus banget sih. Jadinya dijadiin bikin sebuah production house aja lah. Cuman gue selaku direksinya gitu.
Itu memangnya kalau misalnya kerja sendiri itu lebih apa ya? Atau lebih tim itu lebih untung gitu? Lebih mudah time management-nya? Oh, kalau untuk kita sebagai apa namanya untuk ngatur waktu, convenience, jujur emang lebih enak sama tim sih. Cuman kalau misalkan untung-untungan relatif juga sih kalau misalkan emang pribadi juga waktu pribadi di waktu banyak yang bilang pribadi itu menguntungkan karena emang semuanya kerja sendiri, tapi sayangnya waktunya banyak kapok. Iya. Nah, tapi pas tim juga banyak juga deh gitu. Karena kan gimana caranya kita present ke klien supaya bisa deal sebesar-besarnya gitu dan bisa bayar mereka juga tinggi juga gitu. Oke. Lalu kan misalnya aku apa nih tanya nih, dalam satu video apa yang lebih pentingkan mana? Pertama dia ada kualitas tuh seperti quality gitu, bukan kualitas apa ya, quality misalnya kualitasnya berapa gitu kan. Lalu kedua color grading, yang ketiga lighting. Menurut abang susunnya gimana? Yang lebih penting sampai yang tidak terlalu gitu. Kalau dari aspek video keseluruhan sih kayaknya sebenarnya kalau secara overall ya gue nganggapnya semuanya penting sih karena kan itu yang bikin sebuah video itu jadi padu gitu. Cuman ada sih yang mungkin agak lebih prioritas dan agak kurang diprioritaskan. Mungkin kalau lebih prioritas jelas lighting dulu karena kan jatuhnya kan ini kamera itu kan lukis cahaya kan. Jadi gimana caranya kita bisa achieve look sebagus-bagusnya dengan lighting yang kita bisa dapetin. Terus jelas color grading ya juga itu sangat ngaruh banget sih sama mood sebuah video. Terus juga audio juga kan. Audio sound design itu juga penting banget sih supaya videonya hidup. Sisanya apa lagi yang less priority ya? Musik ya juga penting. Paling ya musik juga. Paling isinya lagi. Transisi kan juga penting. Tergantung story-nya juga sih sebenarnya apa yang mau kita tergantung apa yang dia buat lagi. Iya. Lalu ini kan banyak hoax sih tentang arti sinematografi. Kan banyak tuh artikel sinematografi cuma yang yang gini sama apa backgroundnya orang segitu. Menurut abang gimana? Apa arti sinematografi itu? Sinematografi sebenarnya kan pada dasarnya ilmu yang mempelajari kan kalau misalkan dibanding sama videografi nangkap momen, sinematografi membuat momen kan pada dasarnya kan. Nah, membuat momen itu ditafsirin sebagai membuat sebuah karya sinema gitu, karya film dan yang emang pada dasarnya memiliki cerita yang emang udah kita rancang banget gitu dibanding yang videographer cuman ngambil momen doang gitu sih. Kalau misalnya para pemula ini dia tidak punya kamera, jadi kalau misalnya apa pesan abang untuk mereka gitu? Mereka cuma ada HP. Oke. Sebenarnya karena gue sendiri juga startingnya emang minjem kan. Jadi kalau gue bisa bilang untuk mulai nggak harus beli karena bisa ada yang namanya sewa bisa pinjam. Iya. Cari aja Google kan sewa ini sehari, let's say kamera gue aja nih GH5S ini kalau disewain cuma berapa? 300. Murah banget kok untuk sebuah untuk sebuah sewa gitu. Aman banget. Jadi bisa banget tuh sewa. Coba aja sewa 1 hari terus bangun portofolio dengan kamera itu yang dipakai sewa sehari terus ulik sebanyak-banyaknya itu bisa. Lalu back to tim lah ya. Kalau misalnya kita mau buat suatu tim nih, apa yang disiapkan dulu? Cari anggota kah atau seperti cari yang lain gitu? Balik lagi ke inquiry klien sih kalau misalkan emang gue posisinya misalnya sendiri terus ada klien yang pengen approach buat bikin video tertentu. Nah, gue lihat nih kira-kira gue butuh apaan aja nih untuk produksi ini jalan. Let's say gue sebagai produser ya gue kayaknya gue butuh director deh. Nah, director butuh apaan aja? Butuh DOP, butuh departemen lighting, butuh semuanya yang emang perlu. Cuman dilihat dulu seberapa perlu banyak gitu untuk melakukan produksi tertentu. Karena contohnya kayak video gue yang Daihatsu itu nggak lightingnya nggak serius-serius amat gitu, biasa aja. Jadi kayak masih aman banget, tergantung kerumitan produksinya gitu. Tentuin tim. Abang setiap belajar lighting tuh dari mana? Posisi lighting, cabang blockingannya di mana tuh? Itu dari pertama tuh yang paling ampuh channelnya Aputure, merek lampu. Nanti dia pernah bikin playlist namanya Cinematography 101, itu bahas lighting lengkap banget. Belajar di situ enak banget.
Iya. Oke, jadi mungkin apa pesan abang untuk lah yang apa pemula lah ya, atau yang lagi nonton, dia kan nggak tahu gitu mau mulai dari mana, mau seperti abang contohnya kan, tiktokers, entah apa youtuber, buat Instagram, dia apa pesan abang untuk mereka? Konsistensi builds quality sih. Jadi ketika lu coba deh grinding di suatu hal, coba deh lu coba ulik sesering-sering mungkin sampai kita tuh bener-bener terobsesi sama hal itu. Karena ketika kayak gitu kita pasti ada eager buat selalu ngulik terus-terusan, yang mana itu bakal kita bikin improve kualitas dan kita bisa menjadi lebih baik lagi gitu dibanding saat-saat sebelumnya gitu. Oke, mungkin gitu saja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lain, nantilah aku coba DM abang apa nanti Aman. via WA lah ya. Misalnya ada aku tanyakan lagi. Oke, thank you bang. Thank you. Aman. Semoga sehat selalu ya, stay safe terus, bahaya banget nih Abang, COVID. ya, abang juga. Ya, gue izin live ya. Berarti abang sekarang di rumah ya sekarang ya? Di rumah posisinya aman. Di rumah ya. Abang lihat ada mau edit lagi. Lanjut sih kayaknya. Lanjut ya. Oke. Iya. Oke, thank you bang. Oke, kalau thank gitu you bang. live ya. Nanti lah, Thank you. nanti ku cek lagi kalau misalnya kau ada pertanyaan. Aman. Thank you bang.